topik-topik menarik hadir di Dialog Interaktif yang dikemas dalam program acara Coffee Break bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saatnya Anda mengikuti program acara Coffee Break hari ini hanya di 102 MHz Radio Publik Mimika. Kitong semua punya. Selamat sore saudara pendengar Radio Publik Mimika dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Willy Koban kembali menemani Anda dalam program Dialog Interaktif, kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang merupakan kerjasama Radio Publik Mimika dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika. Di mana saudara pendengar kali ini kita akan berbincang bersama narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Ya, saudara pendengar, hari ini kita akan berbincang terkait optimalisasi pendapatan daerah, pajak daerah, kesadaran wajib pajak, digitalisasi layanan serta kontribusi masyarakat dalam membangun Mimika. Di mana saudara pendengar kita juga akan berbicara terkait strategi dan kebijakan pendapatan daerah serta program kerja yang akan dilakukan di tahun 2026. Untuk itu, saudara pendengar, untuk membahas semua itu telah hadir bersama kita di studio sore hari ini narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Saya perkenalkan, ada Bapak Darius Sabon Rain, SE Mekdev, selaku Sekretaris dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Selamat sore Bapak Sekretaris. Ya, selamat sore. Apa kabar Bapak sore hari ini? Ya, baik. Kabar baik ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah datang di studio kami dan sudah meluangkan waktu untuk bersama kami di sore hari ini. Baik saudara pendengar, kami juga akan membuka dialog interaktif bersama Anda yang saat ini sedang mengikuti siaran kami. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya terkait pembahasan kita di sore hari ini, Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon kami di nomor 0811 4909 102. Saya ulangi, di 0811 4909 102. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp kami di nomor yang sama 0811 4909 102. Kami akan bacakan pertanyaan Anda dan nanti dijawab langsung oleh narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang hadir sore hari ini mewakili ada Bapak Sekretaris Bapenda. Baik, saudara pendengar, Pak Sek, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, terlebih dahulu mungkin Bapak bisa memberikan sedikit gambaran umum tentang tugas dan fungsi atau peran dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Mimika dalam pembangunan Kabupaten Mimika saat ini. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore para pendengar semua di seluruh wilayah Kabupaten Mimika. Jadi kami dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika diserahi tugas dan fungsi untuk mengelola pendapatan daerah. Baik. Nah, jadi ada beberapa jenis pajak yang kami kelola selama ini. Kalau dulunya ada 11 jenis, tapi dengan lahirnya undang-undang baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah ini, jadi 8 jenis pajak yang kami kelola. Baik. Antara lain pajak bumi dan bangunan, kemudian biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak barang dan jasa tertentu yang mencakup pajak hotel, restoran, hiburan, pajak parkir dan pajak penerangan jalan. Kemudian ada juga pajak mineral bukan logam dan batuan, atau istilah lainnya pajak galian C itu. Baik. Kemudian ada pajak reklame, ada pajak air tanah, kemudian ada 2 tambahan jenis pajak yang baru yaitu option pajak kendaraan bermotor dan option biaya balik nama kendaraan bermotor. Baik. Nah, jadi 2 jenis pajak ini dulu sebenarnya merupakan kewenangan provinsi, tetapi lahirnya undang-undang baru ini
dulu menggunakan skema bagi hasil, tetapi undang-undang baru ini pendapatannya diterima langsung oleh kita di kabupaten, begitu ya. Baik, sejauh ini setahu saya 2 pajak ini baru di tahun ini ya Pak ya? Ya, baru. Betul, opsen kendaraan Opsen, bermotor dan opsen ya, balik nama kendaraan bermotor. Sejauh ini sudah seperti apa penerapannya di Kabupaten Mimika? Sejauh ini kita sudah jalan bagus. Baru-baru ini juga kami sudah kerjasama dengan pihak Samsat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan opsi pajak ini, antara lain kami melakukan sweeping kendaraan bermotor. Baik. Sehingga di Timika ini banyak sekali kendaraan yang plat luar. Nah, ya, itu betul. Makanya kami arahkan supaya segera mengurus plat nomor sini supaya pajaknya masuk ke sini begitu. Baik. Jadi dengan membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah Timika sini, pada akhirnya kita mendapatkan opsi itu tadi. Baik. Baik, Pak Sekretaris, ya, dari jenis-jenis sumber-sumber utama pendapatan daerah ya, tadi yang Bapak sudah sampaikan, mulai dari PBB sampai dengan 2 pajak baru ini, opsi kendaraan bermotor. Ini seperti apa penyerapannya sejauh ini? Untuk ini penerimaannya, datanya saya kurang tahu persis ini. Baik. Ya, cuma ini untuk garis besarnya seperti pembagiannya itu kita kabupaten kota dapat 66% dari total pendapatan dari pajak kendaraan bermotor, kemudian biaya balik nama kendaraan bermotor itu. Baik. Dulunya itu pajak ini dipungut di tingkat kabupaten, di store ke provinsi dulu, baru provinsi bagi hasil dengan kita. Baik. Nah, tapi sekarang ini di split langsung istilahnya. Baik. Jadi begitu ada pembayaran pajak kendaraan bermotor, 66%-nya langsung di store ke kas daerah kita di kabupaten. Baik. Gitu. Untuk penerimaan yang lainnya, Bapak seperti PBB, biaya perolehan ini pajak hotel, restoran, hiburan tadi yang Bapak sebutkan. Iya, jadi sumber-sumber utama pendapatan kabupaten. Iya. Kalau untuk target penerimaan ini secara keseluruhan ya, baik. Untuk pendapatan asli daerah di tahun 2025 ini targetnya untuk PAD 494 miliar sekian. Nah, realisasi sampai dengan hari ini 414 miliar sekian. Kalau total pendapatan secara keseluruhan itu 6 miliar sekian, 6,1 triliun ya, 6,1 triliun. Realisasi sampai dengan hari ini sudah sebesar 4,7 triliun. Itu pendapatan daerah secara keseluruhan. Baik. Nah, dari pendapatan daerah ini kan ada PAD dalam arti pajak dengan retribusi daerah yang kita kumpulkan di sini. Kemudian ada juga dana transfer dari pusat. Baik. Seperti dana bagi hasil pajak begitu. Baik. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih untuk penjelasannya. Ya. Selanjutnya mungkin Bapak bisa jelaskan sejauh mana peran dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Mimika dalam mendukung kemandirian fiskal Kabupaten Mimika. Tadi Bapak jelaskan PAD cukup besar juga nih, sekitar 4, sekian triliun rupiah untuk saat ini. Seperti apa? Sejauh mana peran Bapenda dalam mendukung kemandirian fiskal di Kabupaten Mimika? Iya, jadi secara garis besarnya ada 2 upaya yang kami lakukan selama ini, yaitu intensifikasi dengan ekstensifikasi pajak. Baik. Jadi terkait dengan intensifikasi pajak ini, kegiatan yang kami lakukan itu antara lain pendataan wajib pajak, kemudian setiap tahun juga kita melakukan pemutakhiran data wajib pajak, kemudian kami juga secara berkala melakukan pengawasan di lapangan. Baik. Untuk menguji kepatuhan wajib pajak itu. Misalnya ada kegiatan uji petik, ya. Kemudian kami juga melakukan operasi sisir untuk
mengawasi wajib pajak yang selama ini menunggak pajak. Nah, itu kami lakukan penagihan. Baik. Kemudian dari sisi teknologi ada beberapa aplikasi yang kami sudah kembangkan untuk pembayaran pajak secara online ini. Baik Bapak, Ya. sebelum kita masuk ke inovasi di teknologi digital Bapak, mungkin saya ingin bertanya dulu, karena nanti kita akan ke situ Bapak. Oh ya, boleh. Ya. Saya ingin bertanya dulu, Ya. tadi Bapak sudah singgung terkait dengan wajib pajak. Nah, ini bagaimana nih kondisi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah sejauh ini? Jadi sebagian besar masyarakat Kabupaten Mimika sudah taat untuk membayar pajak. Baik. Hanya sebagian kecil saja yang masih menunggak-nunggak pajak ini, sehingga tiap tahun selalu kami melakukan pendekatan persuasif. Baik. Artinya memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dengan membayar pajak ini berarti kita ikut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Mimika yang kita cintai ini. Baik Bapak, tadi selain dengan pendekatan persuasif yang selama ini sudah dilakukan dari Bapenda sendiri, adakah upaya lain yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak? Jadi setiap tahun itu kami selalu melakukan sosialisasi wajib pajak. Baik. Kemudian kami juga biasa memberikan semacam reward itu, penghargaan kepada wajib pajak yang patuh. Seperti apa tuh Bapak bisa? Jadi wajib pajak yang patuh itu biasanya kami berikan penghargaan. Baik. Kemudian kami juga ada setiap tahun melakukan undian berhadiah. Dalam waktu dekat ini kami melakukan kegiatan semacam itu. Namanya Gebiar Pajak. Gebiar Pajak. Ya. Baik. Jadi di situ kami akan lakukan undian berhadiah. Wajib pajak yang mendapatkan undian itu bisa mendapatkan hadiah dari kami untuk mengapresiasi wajib pajak itu, misalnya sepeda motor, kulkas, TV dan seterusnya. Baik. Jadi ini satu cara untuk mendorong masyarakat supaya bisa taat membayar pajak. Baik Bapak. Terus kami ingin tahu nih apa manfaat langsung yang bisa diterima masyarakat ketika mereka taat membayar pajak daerah nih. Iya. Jadi pajak ini kan sifatnya beda dengan retribusi ya. Baik. Kalau retribusi itu kan kita bayar langsung, kita terima imbalan secara langsung. Kalau pajak ini kita bayar pajak hari ini, tetapi imbalannya kita terima pada beberapa tahun kemudian. Misalnya dalam bentuk proyek-proyek mereka pemerintah bangun jalan, baik, jembatan, sekolah dan seterusnya. Itu manfaat yang kita dapatkan dari pajak itu. Baik. Selama ini memang banyak orang yang belum bisa membedakan antara pajak dengan retribusi daerah itu. Baik. Kalau retribusi, kita bayar retribusi langsung kita terima imbalannya secara langsung. Baik. Kalau pajak ini agak berbeda. Kita bayar pajak tetapi imbalannya kita terima dalam beberapa tahun kemudian. Dari uang pajak itu pemerintah alokasikan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan dan seterusnya. Baik, gitu. Terima kasih Pak. Baik, saudara pendengar yang saat ini sedang mengikuti siaran kami, dialog interaktif di sore hari ini bersama narasumber kita dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung mengenai pajak di Kabupaten Mimika, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0811 4909 102, atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat pertanyaan Anda melalui WhatsApp di nomor yang sama 0811 4909 102. Baik, Pak Sekretaris, sambil kita menunggu gabungan dari pendengar di luar sana, kita coba masuk pada digitalisasi layanan pajak daerah. Baik, Pak Sek, sudah ada yang bergabung, kita sapa. Silakan. Selamat sore Radio Publik Mimika. RPM, selamat sore. Selamat sore, dengan siapa dan di mana? Bung Willy lagi bicara sama Bung Delta di sini. Bung Delta. Selamat sore Bung Delta. Silakan Bung Delta, apa yang mau ditanyakan? Yang pertama selamat sore buat Bapak Bapeda. Selamat sore. Terima kasih Pak atas jelas balik penjelasan Bapak yang
luar biasa bagusnya. Saya cuma punya pertanyaan, ada satu saja Pak. Silakan. Kalau tadi Pak sudah singgung tentang pajak sampai kepada air tanah pun Pak sudah singgung, luar biasa bagusnya. Betul, ya. Yang saya mau tanya cuma satu Pak, di sini kan ada pajak, orang bilang, sorry saya langsungnya walaupun sedikit vulgar, tapi saya harus masuk karena memang hal ini banyak mendatangkan resiko bagi ketong generasi-generasi yang ada di Papua ini. Iya, iya. Jadi alangkah baiknya kebetulan ada Bapak, kita bisa bertanya secara detail, mungkin Bapak bisa jawab. Ya. Pak, kira-kira berapa sih pajak retribusi minuman keras itu yang berlabel, yang sah dijual di kabupaten kita, kota Timika tercinta ini? Kalau boleh kita tahu Pak, kenapa sampai masih dipertahankan barang itu Pak? Baik. Kalau memang pajaknya tidak sebesar apa yang kita harapkan, sedangkan efeknya itu luar biasa besarnya Pak buat kita punya generasi-generasi yang ada di Papua ini Pak. Baik. Demikian, saya kembali ke Bapak di studio. Baik. Terima kasih Bung Delta. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab. Langsung saja Bapak Sekretaris terkait dengan pajak minuman beralkohol. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Pak siapa namanya? Bung Delta. Oh, Bung Delta ya. Pendengar setia kita. Oke, ya. Ya. Bung Delta, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Jadi terkait dengan minuman beralkohol ini, kalau dulu itu dia dikenakan retribusi perizinan penjualan minuman beralkohol. Baik. Tapi dengan lahirnya undang-undang yang baru ini sudah dihapus sehingga dia masuk di pajak barang dan jasa tertentu untuk kelompok makanan dan minuman. Baik. Jadi tadi pertanyaan terkait dengan berapa besar pendapatan daerah yang diperoleh dari minuman beralkohol ini. Kalau kita mengacu ke data-data tahun sebelumnya, di mana pada waktu itu dia masih dalam bentuk retribusi itu, itu rata-rata pendapatan per tahun itu berkisar antara 3 miliar sampai 4 miliar per tahun. Baik. Makanya baru-baru pembahasan Raperda tentang pengendalian minuman beralkohol itu, kebetulan saya juga hadir di situ. Saya sampaikan bahwa untuk minuman beralkohol ini selama ini banyak masyarakat yang bertanya bahwa berapa besar kontribusinya untuk pendapatan daerah. Saya sampaikan waktu itu seperti itu, bahwa dia rata-rata menyumbang per tahun itu sekitar 3 miliar per tahun. Baik. Nah, kalau kita bandingkan dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari miras ini, menurut saya tidak berarti apa-apa pendapatan. Lebih baik Kabupaten Mimika kehilangan 3 miliar itu daripada dampak kerusakan yang kita harus tanggung dari minuman beralkohol itu. Baik. Tapi itu kan kebijakan tergantung dari petinggi di daerah ini toh. Dalam hal ini eksekutif, legislatif terutama. Betul. Jadi kalau mau menghapus miras ya harus sama-sama duduk antara eksekutif dan legislatif untuk membuat aturannya semacam itu. Baik. Tapi perda baru-baru ini terkait dengan penanggulangan retribusi ini, memang saya lihat miras ini, memang terlihat tidak bisa dihapus miras ini karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Jadi kita hanya membatasi peredarannya. Nah, begitu. Jadi mudah-mudahan dengan pembatasan ini efek yang ditimbulkan dari miras ini semakin kecil begitu. Baik. Siap. Terima kasih Bapak Sekretaris. Penjelasan yang luar biasa, semoga bisa dapat diterima oleh Bung Delta dan juga pendengar kita di sore hari ini yang selama ini bertanya-tanya nih terkait penerimaan daerah dengan retribusi atau pajak minuman beralkohol ini, seberapa besarnya sampai saat ini masih dipertahankan, sementara dampak yang diakibatkan efek dari penyalahgunaan minuman beralkohol ini lebih sangat luar biasa. Tidak terhitung kerugiannya. Tidak terhitung nilainya. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Baik, Bung Delta terima kasih, dan kembali saudara pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, bertanya langsung,
bisa di 0811 4909 102, bisa melalui line telepon kami, atau juga bisa menghubungi melalui pesan singkat di WhatsApp kami. Anda kirimkan pertanyaan, nanti kami akan langsung bacakan dan narasumber akan menjawab langsung untuk Anda. Baik, saudara pendengar, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya terkait dengan digitalisasi layanan pajak daerah, Bapak Sekretaris, izin kita break sejenak. Oke, siap. Kita hadirkan satu nomor lagu ke ruang dengar saudara pendengar di sore hari ini, dan selepas satu nomor lagu ini kami akan kembali, tentunya masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Topik-topik menarik hadir di Dialog Interaktif yang dikemas dalam program acara Coffee Break bersama narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Saatnya Anda mengikuti program acara Coffee Break hari ini hanya di 102 MHz Radio Publik Mimika. Kitong semua punya. 102 MHz Radio Publik Mimika. Saudara pendengar, kembali lagi masih di sore hari ini dalam program Dialog Interaktif, kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang merupakan kerjasama Radio Publik Mimika dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika. Dan sore hari ini kita bersama narasumber dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika. Tadi sebelum break kita sudah berbicara banyak terkait dengan pendapatan asli daerah Kabupaten Mimika yang dijelaskan langsung oleh Bapak Darius Sabon Rain selaku sekretaris dari Badan Pendapatan Daerah, dan juga tadi ada satu penelpon pendengar kita yang bertanya langsung dan juga sudah dijawab secara jelas. Dan sekarang saudara pendengar, Pak Sekretaris, kita lanjut pembahasan kita di sore hari ini terkait dengan digitalisasi layanan pajak daerah. Kita tahu dalam era digital saat ini, tentu pemanfaatan teknologi digital ini pasti merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari, Bapak Sekretaris dan juga para pendengar. Di mana dalam era digitalisasi saat ini, bagaimana Bapenda Mimika menerapkan inovasi digitalisasi layanan pajak di Mimika? Bisa dijelaskan sedikit? Baik, jadi untuk digitalisasi pelayanan pajak ini, kami di Bapenda sudah melakukan beberapa inovasi. Antara lain, yang pertama itu pembayaran pajak secara online. Baik. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini melakukan pembayaran secara manual, sekarang ini sudah bisa dilakukan melalui ATM maupun mobile banking. Itu pajak apa saja tuh yang bisa? Untuk pembayaran pajak ini, untuk semua jenis pajak. Semua jenis pajak, baik. Jadi ATM bank ini kami sudah kerjasama dengan beberapa bank di sini, antara lain Bank Papua, Bank BRI, BNI, kemudian kami juga sudah kerjasama dengan kantor pos. Kemudian pembayaran juga bisa dilakukan melalui GoPay. Baik. Kemudian selain pembayaran online, kami juga sudah memasang alat namanya TMD. Apa itu TMD? TMD itu kepanjangannya Transaction Monitoring Device. Jadi semacam seperangkat alat untuk memonitor semua transaksi yang ada di wajib pajak. Baik. Jadi kita sudah pasang di hotel-hotel, di restoran yang besar, di tempat-tempat hiburan. Jadi semua transaksi yang dilakukan oleh pihak hotel, restoran, hiburan itu terpantau secara real time. Baik. Kami juga bisa memantau lewat alat itu. Baik. Kemudian selain itu kami juga sudah melakukan host to host dengan Badan Pertanahan Nasional terkait dengan pajak bumi dan bangunan dengan BPHTB ini. Baik. Jadi itu beberapa inovasi yang selama ini kami sudah lakukan terkait dengan digitalisasi pajak ini. Ya, baik. begitu. Dari inovasi
terkait dengan digitalisasi pelayanan pajak yang sudah dilakukan oleh Bapenda Kabupaten Mimika. Dampaknya seperti apa setelah semua itu dijalankan? Dari pembayaran pajak online dan juga TMD tadi. Iya, jadi dampaknya itu sudah terjadi efisiensi waktu, efisiensi tenaga, biaya, karena kita bandingkan dengan pembayaran manual, masyarakat yang jauh dari kantor kan harus mengeluarkan ongkos lagi untuk menuju ke kantor. Kemudian dari efisiensi waktu juga masyarakat tidak perlu buang-buang waktu, hanya dengan menggunakan HP saja bisa membayar pajak. Kemudian dari sisi peningkatan pajak daerah, ya selama ini dengan adanya sistem pembayaran online itu penerimaan pajak meningkat. Ya, jadi secara umum itu penerimaan pajak meningkat dengan adanya sistem pembayaran online ini. Kemudian dari sisi wajib pajak sendiri banyak kemudahan dengan menggunakan sistem online ini, hanya dari bisa mengefisiensi waktu, tenaga dengan biaya tadi itu. Baik. Ya. Tentu itu yang kita harapkan bisa lebih menarik banyak lagi wajib pajak. Betul. Untuk lebih taat karena lebih mempermudah masyarakat dalam membayar pajak karena secara online. Tadi selain waktu dan juga tenaga yang begitu lebih dihemat ya dengan pembayaran secara online ini, Bapak. Baik, tantangan dari Bapenda yang selama ini dihadapi, tantangan terbesar mungkin dalam proses transformasi digital layanan pajak ini? Atau mungkin bisa dijelaskan sedikit? Betul, ini tantangan nyata yang kami hadapi. Jadi seperti apa tuh, Pak? Walaupun kami terus melakukan sosialisasi tentang pembayaran pajak online ini, tetapi banyak masyarakat juga yang belum terbiasa mungkin dengan teknologi ini, sehingga banyak juga yang masih datang membayar secara manual di kantor. Hanya dengan teknologi ini yang kami harapkan tuh tingkat antrian di kantor itu bisa berkurang, tetapi selama ini yang kami pantau masih banyak juga masyarakat yang datang membayar secara manual. Jadi ini tantangan yang kita hadapi, sehingga dalam tahun-tahun ke depan ini kami harus turun lagi melakukan sosialisasi terus ke masyarakat supaya masyarakat terbiasa menggunakan teknologi ini. Baik. Kemudian dari sisi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak juga menjadi tantangan tersendiri untuk menghadapi tingkat kepatuhan wajib pajak ini. Kami dari Bapenda setiap tahun terus melakukan sosialisasi pajak untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan manfaat dan pentingnya membayar pajak ini. Baik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Sekretaris. Kita tahu Pak Sek, beberapa waktu lalu Kabupaten Mimika melalui Bupati Kabupaten Mimika telah meluncing atau meresmikan MPP, Mall Pelayanan Publik. Di situ tujuannya untuk menyatukan semua pelayanan publik di satu tempat yang terdapat di lantai 3 di Siduk Capil Mimika. Seperti apa? Apakah dari Bapenda juga ada masuk pelayanan di MPP? Betul. Jadi setiap hari kita punya tim MPP standby terus di sana. Selain di membuka Bapenda, pelayanan pajak Baik. Jadi kita selain membuka di kantor Bapenda, pegawai kita juga standby terus di MPP. Mall Pelayanan Publik itu membuka semua jenis pelayanan pajak di sana. Sehingga tiap tahun terlalu dilaporkan perkembangan penerimaan dari MPP itu. Baik. Setelah dengan hadirnya pelayanan di MPP, seperti apa tuh Pak? Ya, menurut saya MPP ini suatu terobosan yang luar biasa. Artinya pelayanan masyarakat itu menjadi satu pintu. Jadi selain pajak ini kan dia terkoneksi dengan pelayanan yang lain seperti perizinan dan seterusnya. Jadi misalnya ada masyarakat yang mengurus izin, kemudian diwajibkan dulu untuk membayar pajak. Dengan MPP ini masyarakat tidak kemana-mana lagi, langsung bayar pajaknya di situ. Persyaratannya terpenuhi sehingga proses perizinan bisa jalan terus di situ. Baik. Siap.
Terima kasih Pak Ya. penjelasannya. Baik saudara pendengar, kami kembali mengundang Anda di 0811 4909 yang ingin bertanya-tanya langsung bersama narasumber kita, Bapak Sekretaris dari Badan Pendapatan Daerah, Bapak Darius Sabon Rain. Anda bisa bergabung di line telepon kami 0811 4909 atau Anda bisa mengirimkan pesan singkat melalui WhatsApp kami di nomor yang sama ya, di 0811 4909 Baik, ini berikut Pak Sekretaris, kita coba masuk pada kontribusi masyarakat dalam membangun Mimika, dalam hal ini dalam ketaatan Membayar wajib membayar pajak. Ya. Bagaimana kontribusi masyarakat Kabupaten Mimika melalui pajak ini dapat langsung dirasakan dalam pembangunan di Kabupaten Mimika? Iya, jadi kita lihat proses pembangunan yang sementara berjalan sekarang ini dan juga yang sudah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, Ya. seperti yang kita nikmati sekarang ini, seperti jalan, jembatan, sekolah, dan seterusnya. Itu semua adalah hasil dari pajak dan retribusi yang kita bayar ini. Baik. Makanya kita bayar pajak sekarang ini berarti kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Mimika ini. Baik. Makanya kami dari Bapenda itu terus menghimbau, selalu melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya mari kita sama-sama berkontribusi untuk membangun Kabupaten Mimika itu. Salah satu wujud nyata kontribusi kita itu adalah dengan membayar pajak ini. Baik. Gitu ya. Siap. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Ya. Baik, dari Bapenda sendiri adakah kebijakan strategis yang saat ini sedang dan atau akan dijalankan oleh Bapenda untuk memperkuat sistem pendapatan daerah kita? Oh ya. Jadi untuk memperkuat pendapatan daerah kita khususnya PAD ini, Ya. ada beberapa kegiatan yang setiap tahun kami laksanakan terus. Baik. Dan juga akan berlanjut ke tahun-tahun yang akan datang itu. Yang kegiatan-kegiatan atau kebijakan-kebijakan yang sifatnya rutin itu antara lain seperti pendataan wajib pajak, Baik. khususnya wajib pajak baru ini. Kemudian pemutakhiran data wajib pajak. Baik. Kemudian kami juga terus melakukan pengawasan di lapangan untuk mengantisipasi wajib pajak yang melakukan penyelewengan itu. Ya, baik. Kemudian kami juga terus melakukan operasi sisir untuk menagih wajib pajak yang tunggak-tunggak pajak itu. Kemudian kebijakan strategis lainnya selain di internal kami juga terus membangun koordinasi dengan OPD lain seperti Ya. Dinas Perizinan, Baik. kemudian Bapeda, dan OPD-OPD ini yang terkait dengan pajak ini. Jadi meningkatkan pajak ini merupakan kerja kolaborasi dari banyak pihak. Baik. Jadi bukan hanya Bapenda saja. Kemudian terkait dengan retribusi sendiri, retribusi ini dipungut oleh OPD teknisnya. Makanya kami juga terus bangun koordinasi kerjasama dengan OPD teknis ini supaya terus mendorong peningkatan pendapatan dari retribusi ini. Baik. Ya. Tadi Bapak singgung kolaborasi, ya, Ya. tentu Bapenda tidak mungkin bisa berjalan Ya. sendiri, tentu ada upaya-upaya kolaborasi, kegiatan atau proyek-proyek atau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, berkolaborasi dengan OPD-OPD lain untuk bisa mengoptimalkan pendapatan daerah. Ya. Sejauh ini seperti apa dukungan dari OPD-OPD lain dari bentuk kolaborasi ini dalam memperluas basis pajak dan retribusi? Ya, jadi selama ini dukungan dari OPD-OPD lain itu sudah berjalan bagus, Baik. cuma belum optimal. Makanya ke depan ini langkah-langkah untuk optimalisasi pajak itu harus terus kami lakukan sehingga mungkin potensi sebelumnya yang belum tergali secara maksimal, ke depan ini bisa kita gali secara maksimal sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah kita, khususnya PAD ini. Baik. Karena tingkat kemandirian kita di daerah itu tergantung dari PAD yang kita hasilkan di sini. Baik. Begitu. Jadi
ada banyak OPD yang memungut retribusi ini seperti Dinas Perhubungan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Baik. dan OPD-OPD lainnya. Nah, itu kolaborasi itu terus kita bangun terus sehingga mungkin pajak yang sebelumnya kita belum optimal atau retribusi sebelumnya kita belum optimal, ke depan ini kita bisa optimalkan itu. Bapak mungkin bisa ceritakan sedikit kasus-kasus pelanggaran pajak yang selama ini mungkin ditemui dan seperti apa tindakan yang dilakukan dari Bapenda? Ya, jadi selama ini yang lebih sering terjadi itu adalah wajib pajak yang menunggak pajak ini. Baik. Nah ini selama ini kami sudah kerjasama dengan Satpol PP, kemudian pihak kepolisian, kejaksaan, kami bentuk sebutannya tim Satgas Pajak. Ya. Satgas Pajak, ya. Jadi Satgas Pajak itu kami turun lengkap. Baik. Jadi dari Satpol PP, kepolisian, kejaksaan, selama ini memang kami masih melakukan pendekatan persuasif. Artinya memberikan pemahaman, mendorong wajib pajak supaya dia bisa melunasi tunggakan pajaknya. Baik. Nanti mungkin secara bertahap kita lebih agak keras lagi, mungkin kita serahkan di Satpol PP sebagai penegak perda Ya. untuk melaksanakan tugasnya penegakan perda itu. Baik. Jadi seperti itu. Baik. Terima kasih Ya. Sekretaris. Kita masuk ke subtopik yang terakhir di sore hari ini Bapak. Oh, iya. Sebelum kita mengakhiri perbincangan di sore ini. Ini terkait program kerja di tahun 2026. Nah ini mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan kepada kita pendengar di sore hari ini kira-kira apa saja nih program-program unggulan dari Bapenda atau Badan Pendapatan Daerah yang mungkin yang direncanakan untuk bisa berjalan di tahun 2026 atau mungkin fokus utama dari kebijakan Bapenda untuk bisa mendukung visi misi Bupati Mimika di tahun mendatang. Oh ya. Seperti itu. Jadi untuk program wajib itu tetap kita laksanakan setiap tahun seperti pendataan dan pemutahiran wajib pajak, kemudian pengawasan di lapangan, Baik. Operasi penagihan pajak tadi itu, kemudian yang kita perlu optimalkan itu seperti membangun sinergitas dengan OPD lain seperti Dinas Perizinan dalam hal perizinan. Izin-izin ini juga banyak yang kami di Bapenda jadi sorotan, makanya kami perlu bangun kolaborasi yang lebih bagus lagi terkait dengan perizinan ini sehingga dari segi pajak dia bisa meningkat karena pajak ini kan merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan izin-izin yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan ini. Kemudian kami juga mungkin nanti lebih intensif lagi untuk berkoordinasi dengan Bapeda terkait dengan pembukaan wilayah baru sebagai pusat ekonomi dan bisnis, sehingga di situ banyak melahirkan potensi-potensi penerimaan yang bisa kita pungut di situ, di potensi pajak daerah dengan pusat-pusat ekonomi dan bisnis yang mungkin dibangun oleh atau direncanakan oleh Bapeda. Itu salah satu potensi penerimaan pajak ataupun retribusi daerah di situ. Kemudian salah satu permasalahan yang sering terjadi di Mimika ini juga terkait dengan masalah tanah ini, tanah ulayat ini. Jadi mungkin ke depan ini kami koordinasi lagi dengan lembaga-lembaga adat, sehingga untuk mengetahui status tanah ini karena pajak yang berhubungan dengan tanah ini antara lain PBB dengan BPHTB ini. Nah kadang ini juga menjadi kendala. Jadi banyak kepemilikan tanah yang tidak jelas sehingga akan berpengaruh juga terhadap penerimaan PBB dengan BPHTB. Kemudian mungkin salah satu permasalahan kita di Mimika ini juga menyangkut iklim investasi yang dinilai belum kondusif, sehingga mungkin kita sama-sama berkolaborasi agar iklim investasi di Kabupaten Mimika ini bisa kondusif. Semakin banyak orang yang berinvestasi
disitulah potensi penerimaan pajak dan retribusi yang kita peroleh dari situ. Baik. Jadi mungkin kedepannya ini kita lebih tingkatkan lagi kerjasama seperti itu, Baik. sehingga penerimaan pajak bisa meningkat di Kabupaten Mimika. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Dan terakhir nih Pak Sekretaris, Ya. Pesan untuk para wajib pajak, untuk masyarakat kita dan juga para pelaku usaha terkait kepatuhan pajak dan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Mungkin bisa di kesempatan ini Bapak bisa Oke, baik. sampaikan. Jadi pesan saya yang terakhir untuk seluruh masyarakat Kabupaten Mimika, mari kita sama-sama patuh untuk membayar pajak, karena dengan membayar pajak berarti kita ikut berkontribusi dalam membangun Kabupaten Mimika yang tercinta ini. Baik. Ya, Siap. itu Terima saja. kasih Ya. Pak Sekretaris. Baik, Baik, saudara pendengar, kita sudah di penghujung program Dialog Interaktif di sore hari ini. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita dari Badan Pendapatan Daerah, Bapak Sekretaris Bapenda Mimika, Terima Bapak kasih. Darius Sabon Ya. Rain yang sudah meluangkan waktu hadir di sore hari ini bersama kita di Dialog Interaktif sore hari ini. Dan terima kasih sekali atas penjelasan dan informasi yang sudah diberikan, sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi pendengar kita di sore hari ini. Dan saudara pendengar, semoga kita harapkan ya dengan program-program kerja dari Bapenda, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika yang telah berjalan dan yang nantinya akan berjalan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, tentu kita harapkan pendapatan daerah semakin optimal dan pembangunan di Kabupaten Mimika semakin maju dan merata. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Oke, baik. Bapak Sekretaris Bapenda dan juga tadi penelpon kita Bung Delta yang sudah bergabung berpartisipasi melalui line telepon. Baik, saudara pendengar, kita akhiri Dialog Interaktif di sore hari ini. Saya Willy Koban bersama tim produksi pamit undur diri. Sampai jumpa pada program Dialog Interaktif, kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah Kabupaten Mimika yang merupakan kerjasama Radio Publik Mimika dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika berikutnya. Tetap semangat, taat pajak, dan mari bersama membangun Mimika untuk masa depan yang lebih baik. Selamat sore.